dusta, para panglima, para nabi, ya para imamnya juga termasuk kan orang. Nah, habislah Indonesia. Makanya sebetulnya yang saya ngomong ya tentang 2024 Indonesia hancur, itu adalah sebuah analisa yang sederhana sekali. Sudah pasti hancur. Ini kan dari perang Israel Hamas ini membuka semuanya dibuka, tidak ada yang ditutupi. Tingkah laku para nabi, ya para cendekia, ya para imam, ya ustadz-ustadznya, para ahli agama, termasuk pendetanya. Mikrofonnya nyalakan aja Pak Robert. Shalom Pak Paul, shalom untuk semuanya. Tadi menarik kayaknya pembahasan Pak ya mengenai ya keadaan gereja kita di Indonesia, dan juga saya dengar Sign out untuk Pak Robert ya. Sepertinya tersign out Pak. Kadang-kadang saya juga kayak gitu, kadang terlempar keluar, mau masuk lagi, udah bukan jadi co-host gitu Pak. Nah, tapi masih ada butanya dan yang lain-lain masih banyak itu Pak. Mikrofonnya Pak Robert mikrofonnya ya. Oke, saya kembali Pak Paul. Jadi kalau saya menilai ya, kemungkinan juga saya salah, tapi sebenarnya ada unsur politik juga dari si Islah Baswari ini untuk menghimbau supaya orang-orang Islam ini bisa bersatu untuk bisa ya melawan suatu kekuatan. Cuman ya dia kembalikan kepada ya memang dari umat-umat Kristen kita belajar daripada pengalaman-pengalaman perang itu. Kalau kita antar sesama berperang itu ya itu kita juga terpecah belah dan tidak ada kekuatan untuk melawan mereka yang memang ingin untuk menekan kita. Dan ini sebenarnya yang terjadi hingga saat ini. Kalau tadi ya dibahas mengenai bagaimana kita ini satu dengan yang lain, sebenarnya ya saling menyalahkan juga. Dimana kalau gereja selalu mengatakan bahwa ya kalau ada orang yang berani menyampaikan tentang perlawanan terhadap ketidakadilan hukum itu, ya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Raja Uti itu, ya kita sering justru di-framing dengan selalu mengatakan kan itu sudah dinubuatkan, atau ya lain kali juga dengan sepertinya himbauan berhikmat lah ya, supaya kita mungkin tidak menyampaikan apa yang kita concern. Tetapi sebaliknya, saya melihat bahwa ya di kalangan para pemimpin-pemimpin gereja itu sendiri, entah mereka memahami atau mereka sengaja untuk memplesetkan apa sebenarnya tujuan perjuangan orang-orang percaya itu, mereka harus melihat dari bagaimana pengalaman Rasul Paulus yang dia memperjuangkan keadilan, di mana dia dipersekusi tanpa salah oleh orang-orang agamis, orang-orang Yahudi juga pada saat itu. Cuman karena ini sesuatu yang dia yakin ini dia tidak melakukan sesuatu kesalahan, maka dia perjuangkan hak-haknya itu. Dan dia bukan hanya di tingkat provinsi di mana dalam kuasaan Felix pada saat itu, tetapi justru dia ingin supaya raja mendengarkan apa yang diberlakukan kepadanya, dan dia ingin supaya ini tidak diberlakukan kepada orang lain. Jadi harus dipisahkan mungkin ya konteks kenegaraan itu dengan konteks kita beragama. Memang dalam keyakinan kita ya kita selalu diajarkan untuk berbuat baik. Dan berbuat baik juga itu yang menyatakan apa yang benar. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita justru tidak menyatakan yang benar, kita menerima berita-berita hoax itu, berarti kita berkompromi dengan sesuatu yang kita yakini itu salah.
Jadi dari pandangan-pandangan seperti ini yang perlu artinya diteliti oleh para pemimpin-pemimpin gereja ataupun dari lembaga-lembaga Kristen, supaya mereka jangan justru menjadi orang-orang yang kompromistis terhadap sesuatu yang sebenarnya dalam hati kecil mereka itu salah. Maka tindakan mereka instead of memperbaikinya justru berkompromi. Ya kita lihat kan banyak sekali kejadian seperti PGI. Mana mungkin si Umar Gultom tidak tahu tentang kejadian 12 ayat 3 itu. Tetapi karena mereka lebih kepada keinginan pribadi dan mungkin untuk perlindungan keluarga dan mungkin juga dari segi finansial, saya tidak tahu persis, tetapi yang jelas di sini adalah ya mereka berkompromi dengan yang tidak benar, sehingga mereka join misalnya di dalam demo di Monas yang digelar oleh para petinggi Indonesia untuk anti-Israel. Jadi di sini kita justru sebagai jemaat mungkin ya bingung kok pimpinannya seperti itu, apa yang diharapkan kepada seorang jemaat yang melihat ini contoh yang tidak benar. Karena kita harus berani tegak lurus di dalam menyatakan bahwa ya saya tidak berani untuk melawan apa yang saya yakini, dan tidak ada orang yang bisa memaksakan itu harus. Tapi justru mereka ya tentunya dari kelompok MUI dan para penggelar demo itu juga tidak memaksakan mereka, tapi mereka join, kan begitu. Beda kalau mereka harus, yaitu adalah suatu yang juga mereka bisa lawan. Jadi kita kembali kepada fakta sebenarnya bahwa ya Indonesia ini dengan banyak sekali ya trik-trik liciknya untuk memframing, khususnya orang-orang yang mereka anggap tidak disenangi di Indonesia. Mereka membuat-buat peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak ada. Dan mereka melanggar sebenarnya hukum itu. Jadi ya bagi kita sebagai orang-orang percaya, saya selalu menganjurkan bahwa ya jangan ada roh ketakutan dalam hidup kita lawan. Karena yang kita lawan ini adalah penyelewengan hukum dari pemerintah secara khusus. Jadi kalau misalnya mengibarkan bendera Israel, lalu kita dikenakan dengan hukum yang sebenarnya tidak ada, itu berarti ya mereka sudah memberikan suatu persekusi terhadap kita semua atau orang-orang Kristen. Dan lagi satu kan, selama ini tidak ada, saya lihat gereja-gereja yang secara lantang menolak atau memprotes adanya penutupan gereja, undang-undang mengenai pembangunan gereja. Tapi sebaliknya justru mereka selalu dengan pengertian mereka sendiri ya, kita kan harus bertoleransi. Jadi ini yang mungkin kita petik semua buah-buah daripada kompromi-kompromi itu. Sehingga ya bagi mereka yang ingin menghancurkan Indonesia dengan ajaran-ajaran radikal ini, melihat kelemahan-kelemahan ada di dalam kita sendiri. Andai kata ada di kalangan pemimpin-pemimpin gereja yang berani menyatakan kebenaran itu sendiri, ya mereka juga akan mikir, karena undang-undang kita dijamin kok. Jadi kalaupun kita memprotes bagaimana dengan mukadimah perundang-undangan Indonesia yang menyatakan penjajahan terhadap suatu bangsa itu, ya kita dengan berani menyatakannya karena ini jelas salah. Dan itu pun adalah framing sudah dari awal. Dan kita bisa kasihkan contoh juga apa yang dicapai oleh Indonesia dengan dari dulu 78 tahun lalu menutup hubungan dengan orang-orang Israel. Jadi ini yang tidak pernah disuarakan oleh orang-orang Kristen, khususnya pemimpin-pemimpinnya ya. Soalnya kalau jemaat itu sebenarnya ya terbawa dengan ya, kalau pemimpinnya penakut ya jemaat juga menjadi penakut. Jadi dalam hal ini ya kita ingin melihat ya perubahan di kalangan kita sendiri. Jadi ya saya sering mungkin mengkritisi kalangan kita juga supaya ada
objektivitas di sana. Karena kalau kita mengkritisi orang-orang di seberang yang kita sudah tahu ideologi mereka, ya tidak ada kompromi bagi mereka terhadap orang-orang di luar ajarannya, karena ini sudah ajaran yang mereka anut, sehingga juga untuk menghabisi seseorang tanpa ada dasar hukum sekalipun, dan termasuk memperkosa wanita-wanita yang seharusnya dilindungi oleh hukum, baik itu di dalam hukum perang, mereka lakukan karena itu dilegalkan oleh aturan keyakinan mereka. Nah, dari hal-hal ini ya kita ya bisa melawan mereka dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Dan khusus sebagai kalangan gereja, jangan ada rasa takut untuk menyampaikannya, karena selama ini kita juga ikut serta dalam pembiaran. Kalau ketemu dengan para pemimpin itu bukannya untuk menyampaikan sesuatu yang bisa ada perbaikan terhadap golongan kita atau dipertimbangkan oleh pemerintah, tapi kebanyakan ya larinya mungkin kepada ya kongkok-kongkok untuk cari muka. Ini di kalangan orang-orang Kristen sendiri, Pak. Jadi ya saya sesungguhnya ya lebih juga menekankan di kalangan kita yang terlalu banyak kompromi, dan itu yang terjadi. Sehingga seperti ada kejadian di Bitung. Ya bukannya pemerintah lokal juga memberikan suatu statement bahwa ya ini jelas salah. Kita tidak bisa menerima para pendatang itu yang ingin menguasai daerah leluhur daripada turunan To'ar Lumi Mu'ud ini. Kita harus menyampaikan ini adalah bagian daripada jati diri masyarakat Minahasa. Tapi sampai saat ini satu pun tidak ada, baik daripada wali kota Bitung, gubernur, dan juga lembaga-lembaga gereja. Jadi di sini yang saya sebagai bagian daripada masyarakat yang melihat ini adalah pengecut kawan-kawan yang ada di sana, mulai daripada pemerintah dan bahkan juga rakyatnya. Karena saya bicara dengan pimpinan Laskar Manguni pada waktu itu, ya dia menyampaikan bagaimana sebenarnya handicap yang mereka hadapi. Pemerintahannya tidak memberikan suatu support, bahkan pemerintah itu lebih condong untuk membela ketidakadilan. Karena apa? Kepentingan partai untuk menyenangkan Simbok Mega. Justru ada juga sebagai ketua dari Panji Joshua di sana yang dibentuk-bentuk untuk kekuatan politik sebenarnya. Itu yang namanya Jerry atau Jeff Sumendap. Dia wali kota dari Minahasa Tenggara. Ini lebih senang untuk berfoya-foya dan menempatkan organisasinya itu untuk memperkuat kedudukan partai. Dan ini adalah wali kota preman. Dan saya berani tantang Anda dengan pengecutnya. Datang ke luar negeri untuk sewa mobil balap untuk hanya menunjukkan kehebatan untuk keliling Amerika. Ini saya tahu persis ya. Jadi jangan saudara Sumendap ini beraksi di daerah dengan ya kalian bisa pakai itu private helikopter di sana. Tapi ini uang-uang adalah uang-uang korupsi. Tidak ada rakyat Minahasa yang lahir kaya, tapi kita mandiri dan punya jati diri dengan bertani, dengan berbuat sesuatu. Banyak di kalangan orang-orang Minahasa yang cerdas, tapi dibodohi oleh para pemimpin seperti ini. Bangsa si Jerry Sumendap. Itu kebiadaban di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya atas nama kawan-kawan orang-orang asal Minahasa turunan To'ar Lumi Mu'ud berani untuk mengkritik pemerintah. Karena ini jelas menghakimi rakyat kita sendiri dengan kekayaan dan kekuasaan yang ada tanpa ada perjuangan, tapi membuat suatu organisasi apa ini Panji Joshua? Kalau benar-benar Panji Joshua, tunjukkan dong sebagaimana Joshua itu yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk di sana. Dengan kebenaran dia nyatakan bersama Kaleb bahwa ya tidak, kita harus lawan orang-orang 10 yang takut. Tapi Joshua menyatakan bahwa yang harus
kita lawan, kita runtuhkan mereka. Jadi bukan berarti ini provokasi untuk melawan. Kita melawan ketidakadilan. Kok tidak dibela? Anda tidak salah untuk menyatakan pembelaan ini terhadap meninggalnya Om Wage. Tapi tidak ada sampai saat ini. Sehingga ya dari kalangan Namanguni itu sendiri juga ya merasa ya mereka tidak ada support. Tapi saya yakinlah pasti banyak support dari luar. Dan saya mohon supaya ya kawan-kawan yang punya keinginan untuk berjuang jangan dipatahkan oleh karena pemerintah lokal itu lebih condong mencari muka kepada Pak. Yang Manguni kita skip dulu Pak, kita lanjutkan Ya. dulu ya. ya Kita lanjutkan karena nih yang Manguni ini sudah kalau mereka sendiri tidak mau berjuang buat dirinya sendiri nggak usah kita bela. Karena kita hanya cerita orang-orang yang pemberani saja. Nah kita lihat ini ya. Nah ini sangat beda dengan informasi yang di awal ya. Sebab kalau Israel tidak menyerang, Israel nggak mungkin dilepas. Ya, mau diapain? Hanya dilepas. Makanya kemarin semua bilang, Elon Musk pun bilang apa? Habisi. Ya, entah dari mana seorang profesor ini ya. Pokoknya Indonesia ini memang kentir ya, memang negara compong ya. Karena para Nyata ini. Jadi entah kenapa seorang profesor bisa punya informasi yang bias ya. Indonesia ini memang apa ya? Bahkan seorang profesor saja bisa bisa bias informasinya ya. Kalau seorang profesor saja bisa bias informasinya, lalu bagaimana dengan rakyat jelata ya? Ya, alasan lain dari Amerika Serikat pertama adalah tentu lobby Yahudi yang ingin memastikan bahwa Amerika Serikat harus selalu berada di belakang Israel. Dan sekarang ini kan Israel melakukan penyerangan terhadap Gaza dan selalu mengatakan bahwa ini tindakan bela diri dan mereka akan menghentikan apabila 3 hal tercapai. Pertama adalah para penanggung jawab atau para pihak yang terlibat di dalam penyerangan tanggal 7 Oktober itu tertangkap dari Hamas. Lalu yang kedua, benar-benar menghabisi elemen Hamas, dan mungkin yang ketiga adalah adanya otoritas di Gaza yang lebih berpihak pada Israel. Nah, sebelum ini tercapai, maka Perdana Menteri Netanyahu ini akan melakukan serangan dan basisnya adalah hak untuk membela diri, dan kemudian juga kalau misalnya ada korban-korban sipil itu dianggapnya sebagai collateral damage karena Hamas menggunakan mereka sebagai human shield. Hamas juga berlindung di rumah-rumah sakit, di rumah ibadah yang tentu masih belum bisa diverifikasi. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, maka terus terang perang akan terus berlangsung. Dan Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel karena lobby Yahudi itu. Dan kedua, Amerika Serikat setuju bahwa elemen Hamas ini memang harus dihilangkan, meskipun Amerika Serikat mewanti-wanti Israel untuk tidak melakukan pendudukan di wilayah Gaza. Seperti itu. Akhir tadi ya, sudah jelas-jelas ya Hamas menggunakan rakyat Gaza, tapi masih diingkari, masih nggak mau diakui. Ini kan sebenarnya ada sebuah propaganda yang tersistematis, ya. Ya, karena para ilmuwannya, para petingginya berpikir seperti gini, maka jadilah terkutuk Indonesia. Karena kebohongan itu kan menghasilkan kebohongan, akan menghasilkan kehancuran akhirnya. Dan akhirnya Indonesia dibangun di atas kebohongan demi kebohongan. Sampai kapanpun akan penuh dengan begini, sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bisa jujur. Apalagi petinggi-petingginya, orang-orang cerdik-cerdikiannya sudah nggak ngomong yang benar. Orang-orang ini kan cerdik-cerdikian ini kan kalau zamannya perjanjian lama itu adalah para nabinya. Para nabinya saja sudah ngapusi. Ya, itu namanya roh dusta itu melanda Indonesia itu loh. Sehingga negaranya hancur. Ya, Israel itu hancur dulu itu karena roh dusta para nabinya. Ini kan para nabi ini kan. Di zaman perjanjian lama, cerdik-cerdikia ini para nabi. Ya, mereka inilah para nabi. Nah sekarang kalau para nabinya ini sudah ngapusi semua,
Ya, sementara pejabat-pejabatnya, para bangsawannya juga ikut berdusta, para panglima, para nabi, ya para imamnya juga termasuk kan orang. Nah, habislah Indonesia. Makanya sebetulnya yang saya ngomong ya tentang 2024 Indonesia hancur, itu adalah sebuah analisa yang sederhana sekali. Sudah pasti hancur. Ini kan dari perang Israel Hamas ini membuka semuanya dibuka, tidak ada yang ditutupi. Tingkah laku para nabi, ya para cendekia, ya para imam, ya ustadz-ustadznya, para ahli agama, termasuk pendetanya, termasuk para pejabat negara, termasuk presidennya, rajanya sendiri. Hancur. Mau diapain lagi? Hancur. Ya dari zaman Soekarno sampai dengan hari ini, hancur. Sudah dikasih kesempatan loh 70 tahun. Ya, sudah dikasih kesempatan 70 tahun. Mau nunggu apa lagi? Udah hancur, selesai. Tidak ada sudden death lagi, tidak ada perpanjangan waktu lagi. Hancur sudah. Ini perang Israel Hamas ini ya sudah membuktikan nanti akhirnya Yerusalemnya damai, seluruh dunia damai. Cuman negara-negara kayak Indonesia, Iran, Afghanistan ini, Malaysia yang akhirnya babak belur, kacau sendiri.